jamaah. Alhamdulillah. Baik, buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa, yaitu temanya adalah tulang punggung versus tulang rusuk. Nah, tadi kita udah belajar juga ya dari guru-guru kita apa sih makna dari tulang punggung dan tulang rusuk. Terus juga kita udah tahu keutamaan apa aja sih yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, sesuai janji saya tadi, di segmen ini saya akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah ataupun di studio untuk bertanya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Nah, maka sebelum itu saya ingin panggilkan dulu guru kita untuk berdiri di tengah-tengah sini. Ustadz Syam. Baik, bismillah. Baik Ustadz Syam nih udah banyak banget pertanyaannya. Langsung kita jawab aja. Ya. Yang pertama nih di Tanya Dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya ibu rumah tangga yang merintis bisnis sendiri. Terkadang penghasilan saya sewaktu-waktu melebihi suami. Nah, bagaimana caranya mengendalikan diri saya supaya tetap tawadu dan tidak menyombongkan diri atas apa yang sudah saya capai terlebih kepada suami saya. Mohon pencerahannya. Gimana tuh Ustaz? وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Maka adanya uang tadi, adanya penghasilan yang lebih tinggi terkadang membuat seseorang merasa lebih daripada orang lain, padahal dalam sekejap Allah bisa cabut kenikmatan itu kalau kita sadar. Maka yang membuat kita sadar tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu pengetahuan. Semakin sering ibu bertanya seperti ini, semakin ibu sadar akan hakikat daripada rezeki itu, maka semakin hilanglah kesombongan di dalam diri seseorang. Maka kata Allah dalam ayat tadi, ibadur rahman, hamba Allah yang dekat dengan ar-Rahman, dekat dengan kasih sayang Allah adalah mereka yang yamshuna alal ardi hauna, mereka yang berjalan di atas muka buminya Allah dengan rendah hati. Kalau dikatakan muka bumi, suami itu penghuni bumi bukan Bu? Penghuni bumi. Anak-anak penghuni bumi bukan Bu? Maka seakan-akan Allah mengatakan siapapun yang engkau ajak bicara di atas muka buminya Allah, baik anakmu, baik suamimu, baik istrimu, baik orang tuamu, baik muridmu, baik gurumu, siapapun itu maka engkau harus rendah hati di hadapan mereka. Tes rendah hatinya bagaimana? Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Maka ketika ibu tadi mempunyai penghasilan yang lebih tinggi, kadangkala suaminya kan lebih sombong. Walaupun kau penghasilanmu lebih tinggi, kau tetap surgamu ada pada saya. Jengkel enggak Bu kalau kayak gitu Bu? Jengkel. Sudah dia yang tidak kerja, sudah dia yang penghasilannya lebih rendah, ibu yang lebih tinggi penghasilannya, malah suaminya yang lebih sombong. Ibu marah enggak Bu? Kata ibu, saya bisa lebih mandiri daripada kau, tanpa kau pun aku bisa hidup. Maka kata Al-Quran, qalu salama. Jangan katakan seperti itu, karena itu membuat kita sombong di hadapan dia. Dan itu bukan ciri orang-orang yang dekat dengan Allah. Cirinya orang yang dekat dengan Allah, digituin dia mengatakan salama. Benar sekali, memang surgaku ada pada dirimu, maafkan kalau aku berlaku sombong padamu. Tapi ini butuh latihan, butuh latihan. Memang gak ringan, tapi insya Allah kalau bisa akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Baik, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua nih. Tanya dong Ustadz. Dari hamba Allah nih. Salam Ustadz. Ada nih teman saya ibu-ibu. Hobi banget nyerobot antrian orang lain. Sampai orang yang ngelihat atau bahkan jadi korban tuh suka kesel sendiri. Karena susah ngasih taunya. Nah itu gimana sebaiknya cara ngasih tahu orang yang suka nyerobot antrian orang lain biar sadar. Soalnya istri itu kan ibarat tulang rusuk yang bengkok dan susah dikasih tahu. Tapi kalau gini kan jadi ngerugin orang lain. Wah ini kayaknya bertanya sambil marah-marah juga nih. Gimana nih Ustadz? Udah kesel banget kayaknya. Oh Masya Allah, kalau yang Syam denger nih ya, kan Syam belum punya pengalaman. Jadi ternyata wanita itu lebih sering memakai perasaannya. Maka tegurnya juga pakai perasaan, jangan pakai logika. Jangan sama ibu-ibu, mikir dong Bu, ibu kan datangnya belakangan, mikir dong. Oh nggak bisa digituin, tambah baper dia. Jadi kita pakainya pakai perasaan. Ibu, bayangin Bu, kita semua punya kepentingan yang sama. Bayangin kalau misalnya ibu di depan terus ada yang nyerobot ibu. Jadi disuruh dia bayangin Bu, bayangin Bu, bayangin Bu. Akhirnya dia merasa malu sendiri, akhirnya dia ingin merasakan penderitaan orang lain. Kalau ibu-ibu tuh saya rasa ibu-ibu di sini pun dibilangin juga kadang-kadang ngeyel ya Bu ya. Masa Bu? Alhamdulillah pagi-pagi udah ngaku dosa ya Bu ya. Itu namanya muhasabah. Maka
ketika seseorang dikasih tahu beda-beda cara mendakwahi orang lain. Karena beda-beda mad'unya, beda-beda orang yang akan didakwahi. Contoh ibu-ibu yang suka nyerobot antrian orang lain, maka kasih taunya pakai perasaan, jangan pakai logika. Insya Allah kalau dikasih tahu dengan hati, dari hati ke hati. Apalagi mungkin yang nanya ini sama-sama ibu-ibu. Dari hati ke hati insya Allah bisa menyampaikan pesan yang tadi. Insya Allah bisa menyampaikan dakwah yang tadi. Tapi suka kesel emang ya kalau ada orang yang suka nyerobot antrian kayak gitu ya. Kebiasaan Iya, itu kebiasaan. Biasa ya kata Ustadz Maulana tadi sen kiri belok kanan gitu. Iya, Parkir itu kebiasaan sembarangan. buruk Makanya kan, di iya. mall-mall tuh ada dikhususkan ladies parking. Karena hanya ladies yang bisa mengalahkan ladies. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita, Ustaz. terima kasih. Terima kasih, silakan Ustaz. Jadi mungkin kalau kita ingin ngasih tahu orang, mungkin maksud kita baik, tapi kita juga harus tahu caranya ya Bu, supaya orangnya, karena kalau dimarahin atau dikasarin, nggak berubah juga, mungkin caranya yang lebih halus boleh dicoba. Baik Bu, masih semangat nggak Bu? Boleh tepuk tangannya lebih keras lagi Bu. Masya Allah. Nah, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan kita, tentunya lebih dalam lagi. Saya akan panggilkan dulu guru kita yang satu ini, Ustadz Maulana.